Bun, lihat ya Bun. Aku ngerasa kayak aku harus lebih take care kebutuhan mamaku walaupun dia juga masih kerja. Dia Asya maunya di kasur kita karena saking sekozi itu. Oke Bun, jadi di video kali ini adalah masih edisi awal-awal bulan ya. Dan edisi abis gajian guys. Terus wow, ini aku habis beli ginian kan kemarin tuh. Terus Asya lihat tuh, ya seneng banget ngeliat mamanya punya mainan baru gitu guys. Nah, banyak banget yang nanya, Mama Hasya kapan nih room tour gitu. Guys, aku belum bisa room tour. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, yaitu pertama kamarnya Hasya itu kita besok aku baru mau janjian sama mertuaku. Karena kan memang mertuaku yang bikinin kamar Hasya, dia yang bayarin semua kebutuhan untuk bikin kamar Hasya. Dan besok kita baru ada waktu untuk ganti wallpaper sama nyari hordengnya gitu, gorden ya, hordeng aku mau ngomongnya Bun. Jadi belum beli hordeng sama belum ganti wallpaper. Terus di kamar tamu itu masih ada kasur lama kita yang belum diangkut sama sama wali kota sini, sama dinas kebersihan sini untuk dibuang ke pembuangan akhir gitu. Jadi kita baru janjiannya nanti baru ada bulan Juli itu baru diangkut. Tapi at least nggak apa-apa sih kalau misalnya masih ada kasur itu, at least wallpapernya Hasya aja gitu ya yang bakalan aku yang udah diganti, baru nanti aku bakal videoin fasad belakang, fasad depan rumahnya. Nah, di video kali ini karena ini kita masih edisi habis gajian, aku mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman. Gimana cara aku ngatur uang? Mama Asya kok akhir-akhir ini belanja terus? Itu cara ngatur uangnya gimana? Apakah masih bisa nabung atau masih ngasih orang tua? Terus ada kewajiban nggak untuk ngasih orang tua di Indonesia? Ada banyak pertanyaan teman-teman, Mama Asya gimana kalau kirim uang dari Belanda atau dari luar negeri ke Indonesia? Pakai aplikasi apa nih yang aman? Nah, di sini aku pakai Paysend. Kenapa aku pakai Paysend? Karena ini aku udah punya akunnya, jadi harus screen wajah. Di sini kita bisa minta orang untuk transfer kita, atau kita bisa transfer ke orang ke banyak negara, lebih dari 100 negara di dunia ini. Dan aku pakai ini puas banget karena aku bisa langsung transfer ke rekening Indonesia, rekening Bank Indonesia, atau ke e-wallet Indonesia seperti Dana, GoPay, dan juga OVO. Dan biaya transfernya itu murah banget menurut aku, karena cuma €1.50, atau bahkan kalau kalian lagi dapat promo, kalian bisa transfer ke rekening Bank Indonesia itu dengan gratis fee, tidak ada fee-nya, dan rate-nya juga lumayan bagus. Menurut aku ini udah kayak best rate banget deh, best deal banget, rate-nya bagus, terus juga fee transfernya kecil banget, cuman dimulai dari €1.50. Nah, kalau misalnya antar bank itu biasa uangnya dalam beberapa detik udah langsung masuk. Nanti aku akan sertakan screen recordernya di sini, tapi di sini aku bisa langsung ketik Indonesia dan aku bisa pilih Indonesian rupiah. Anggap aja kalau misalnya ke bank account atau ke digital wallet itu, atau juga bisa ke credit card ya. Tapi ini nanti kalian tuh memang nanti dikasih update uang kalian nyampenya kapan atau udah nyampe kayak gitu. Tapi tenang aja karena ini memang benar-benar aplikasi yang terpercaya. Oke Bun, aku mau video call opa omanya Hasya alias kakek neneknya Hasya yang di Indonesia. Coba lihat ya, mudah-mudahan mereka angkat karena mereka kayaknya hari ini juga ada kerjaan. Sekarang kita video call ya. Tuh, Nek, tuh, ini nenek Hasya, lihat tuh, Hasya udah lama gak video call sama nenek, lihat tuh. Rambutnya keren banget itu. Oh iya dong, saya di highlight rambutnya, Nek. Berenang ya? Iya. Ini barusan nenek ditransfer loh sama Hasya buat beli bakso. Iya. Sama Hasya. Iya. Tuh. Nggak ditransfer buat jajan ya, buat beli bakso. Iya,
Asya, Nenek beli bakso ya dari Asya. Iya. Aku tuh baru pindah sekitar 1 bulan ke rumah baru ini. Terus hampir ada aja setiap hari yang aku beli barang-barang baru, guys. Jadi memang pindahan itu bukan cuman kayak kita ngebeli rumah baru, tapi juga banyak perabotan, perintilan segala macam yang menjadi extra cost. Dari sini aku mau sharing gimana cara aku bagi budgetingnya, terus pakai uang yang mana, apakah ada yang dikorbankan dan segala macam. Contohnya guys ya, ini baru minggu kemarin ya, beberapa hari lalu aku beli alat baru ini. Ini nggak ada hubungannya sama pindahan, tapi karena aku pikir kayak, oh ini kalau misalnya aku beli ini mungkin aku bakalan bisa lebih kreatif nih. Jadi kayak rumah baru itu bener-bener mendatangkan suasana baru gitu lah ya. Jadi aku beli ini harganya 100 euro, sekitar 1.500.000, tapi aku anggap ini sebagai modal kerja. Nah, kalau kalian ikutin vlog aku, jadi kayak ada aku beli organizer lah, itu juga kayak tangga-tanggaan atau jongkok tuh yang buat di dapur naik-naik gitu. Terus ini baru hari ini aku baru pulang, tapi tadi aku nggak bikin vlognya ketika aku di luar. Aku baru beli bantal guys. Jadi waktu itu kan aku cari spray, terus aku cari deck bed. Deck bed tuh apa ya, kayak bed cover, selimut. Itu akhirnya beli di IKEA, dapat yang lebih murah. Yang harusnya di toko yang waktu itu aku datang itu harganya 8 jutaan yang isinya bulu angsa. Karena suamiku pengen yang bulu angsa. Terus akhirnya dia beli di IKEA. Itu harganya sekitar kayak 2 jutaan aja gitu, 2.500.000-an. Dan sekarang aku beli bantal baru, sarungnya, terus ada selimut buat musim panas. Jadi kita tuh kalau di Belanda, karena kita negara 4 musim ya bun, ini harus consider banget. Kalau mau musim panas sekitar bulan Juli Agustus, itu kalau pakai selimut yang berbulu angsa itu terlalu gerah. Kalau nggak pakai selimut masih dingin gitu guys, masih sejuk kalau malam gitu. Jadi serba salah. Jadi aku beli selimut baru juga. So kita mau unboxing, sekalian aku bawain barang-barangnya ke atas. Dia ya, aku beli tadi belanja tuh langsung banyak gini, dan aku cuman jalan kaki pakai stroller ya Hasya. Aku bela-belain kayak gini. Aku mau pindahin dulu kamera ke atas ya. Hasya sama papanya lagi berkebun ya guys. Sebelum kita pindah ke atas, mereka lagi bebersih kebun. Lagi nyapu dia. Lagi nyapu Hasya sama papa ya. Tuh. Hasya lagi bersihin kebun, lagi nyapu-nyapu ya. Kegedean. Sikatnya kegedean. Sekarang kita ada di kamar aku, dan aku mau pamer ya kasur baru gak apa-apa ya guys, karena aku seneng banget akhirnya aku punya kasur yang nyaman banget, yang memang apa ya, modelnya tuh aku suka banget gitu. Karena sebelumnya aku waktu di rumah yang di Utrecht itu kayak aku tuh nempatin rumah suamiku aja gitu, kayak itu stylenya dia. Nah sekarang aku ada andil juga untuk bisa dekorasi gitu, itu yang bikin aku semangat. Anyway, aku tadi belanja nih banyak ya guys. Menurut aku segini banyak. Ini agak berantakan, ada baju-baju suamiku. Dan kenapa sih aku harus beli bantal baru? Nah, aku sambil ngobrol-ngobrol, aku bakal jawab juga pertanyaan teman-teman yang nanya ya. Kan banyak nih yang teman-teman online aku yang tinggal di luar negeri juga. Gimana aku juga kirim uang ke Indonesia gitu. Aku masih kirim uang gak ke orang tua, kayak gitu-gitu ya guys. Ini bakalan kita bahas. Ini guys, lihat dong guys, bantalnya tuh udah buluk banget guys. Ada kali ini umur bantalnya tuh udah 20 tahun. Udah kayak gini. Udah bekas iler, keringet siapa aja nih. Jadi makanya aku beli bantal baru. Dan kemarin keselnya tuh suami aku beli bantalnya kenapa cuma satu di IKEA. Dia cuma beli satu itu karena dia bilang aku mau bantal yang aku suka, tapi nggak ada di IKEA gitu. Hai, kamu jangan naik ke kasur Asya, kotor. Nah ya, jadi aku memang setiap bulan itu bun, aku selalu mempost-postkan. Atau Hasya nggak boleh naik kasur. Hasya, kasur nih kakinya kotor. Aduh, nih cuci dulu kakinya.
Cuci kaki, cuci tangan. Kamu dekil banget sih ya, Masya Allah. Bun, lihat ya Bun. Anaknya dekil banget. Kakinya juga kotor, nggak boleh naik kasur. Harus cuci dulu, oke? Mah, cuci dulu. Aku sering banget kirim uang ini setiap bulan karena ketika aku gajian, yang nomor satu paling aku pentingin untuk budgeting itu adalah aku kasih orang tuaku. Walaupun aku bukan tulang punggung, tapi kan teman-teman udah tahu ya, orang tuaku kan berpisah gitu, mereka udah cerai. Jadi aku ngerasa kayak aku harus lebih take care kebutuhan mamaku, walaupun dia juga masih kerja, dia juga bantuin aku bisnis just tip di Jakarta gitu. Dan aku ngerasa kalau misalnya aku makan enak di sini gitu, aku juga mau orang tuaku, adekku gitu kan, adekku yang kecil ikut mama, mereka juga makan enak. Aku juga orderin sayuran kayak. Kita bakalan pasang-pasang ini Bun. Jadi setiap hari selalu ada. Oh, ini lucu banget gak sih Bun? Nah, ini aku bilang ini khusus. Ini namanya spray ya. Jadi bahasa Belanda itu spray, ternyata yang disprayin gitu Bun. Kalau spray yang kita kayak untuk kasur itu namanya huslaken. Kalau ini baru spray tapi kayak selimut gitu. Dan sekarang kita bakalan pasangin sarung-sarungnya ya Syah. Sarung-sarungnya tuh Asya maunya di kasur kita karena saking sekozi itu. Oh, lekker, senyaman itu Bun tidur di sini. Nah, terus nomor satu tadi kan aku aku kirim uang ke orang tua, itu udah pasti. Nomor dua, aku langsung pisahin uang yang untuk kebutuhan hidup di Belanda. Jadi pas aku kirim uang ke mamaku, aku juga ada budget untuk kayak zakat sedekah, itu udah pasti setiap bulan dari penghasilan aku. Habis itu baru aku pisahin yang untuk kebutuhan hidup di Belanda. Berapa sih kebutuhan hidup di Belanda? Wah, jujur banget ya guys, kebutuhan hidup di Belanda tuh gede banget. Jadi untuk kita setiap bulan aja kita habis ini sekitar 2.000 lebih euro ya, sekitar 30-40 juta kayak untuk bayar cicilan rumah, untuk bayar listrik, bayar air, bayar pajak, pajak apa ya, pajak kayak buang sampah, pajak air juga ada setiap tahun, tapi itu kan kayak bisa dibagi-bagi dalam sebulan jadi berapa, pajak kepemilikan properti PBB gitu ya. Abis itu kita juga di sini harus consider untuk aku nabung setiap bulan berapa untuk beli tiket ke Indonesia, karena aku pengen banget dalam setahun itu aku minimal 1 kali atau 2 kali ke Indonesia, dan sekali mudik aja tiketnya itu bisa sekitar ya kalau udah berdua Hasya mungkin udah di atas 20 juta ya, bisa 30 jutaan itu yang kelas ekonomi Bun gitu. Jadi kenapa Mama Hasya tetap bekerja keras? Karena memang hidup ini harus ada yang biayain Bun. Terutama aku pengen banget biar kok gini sih Syah? Biar kedua orang tuaku juga hidupnya enak di Indonesia gitu ya. Maksudnya nggak harus yang gimana-gimana sih, tapi punya makanan enak setiap hari gitu, nggak kekurangan apapun gitu guys. By the way, tadi aku beli kayak ginian. Ini tadi beli bantal tuh juga macem-macem harganya ya di Belanda. Kalau ini beli yang agak murah, yang bantal sepasang ini tadi tuh cuman 25 euro, kok nggak salah, sekitar 400 ribuan, isi dua, jadi satunya 200 ribu. Di luar ini kulitnya ya, kulitnya itu sarungnya. Nah sarungnya tadi sepasang gini, hey sarungnya sepasang gini, sarungnya sepasang tadi 80 ribuan, berarti cuma 40 ribu. Nah aku juga kemarin ngejahit ya guys, jadi pekerjaan tukang jahit di Belanda itu bener-bener dihargai banget dan lumayan mahal. Jangan dong sayang, mama kan lagi pengen punya kasur yang enak. Kenapa harus 4 Bun? Karena biar lucu kalau misalnya aku udah beresin kasur tuh enak. Ini
buang aja nih yang udah buluk ini. Gitu Bun, jadi biar unyu kalau kita beresin pagi ya nggak kan kayak kamar-kamar di hotel gitu loh, ada 4 bantalnya ya nggak sih itu. Nah ini tadi beli sekitar 300 ribuan Bun untuk selimut yang musim panas, tapi ini kayaknya bisa udah mulai dipakai nih. Ini untuk dekorasi gitu lah guys ya, biar ala-ala instagramable. Nah, kok ini ngebul banget sih, ngebul banget dalamnya. Waduh, AC tenggelam di kamar. Ya saya. Nah ini moi banget nih, kayak gini dibikin instagramable kan. Nah, kenapa tadi aku ngomongin tukang jahit guys? Karena aku tuh juga ngejahitin. Ini pokoknya alat perintilan rumah tuh kayak nggak ada habisnya ya Bun. Aku kan dapat hadiah dari si Clarissa, mamanya Clarissa dan Kiwel, terima kasih dari Semarang. Aku dapat hadiah batik. Terus kata Prita temenku, kenapa kamu nggak jahit aja itu untuk jadi sarung bantal dibawa di sofa? Aku bilang, wah iya bener ya. Siapa yang bisa jahit? Aku bilang gitu. Nah terus si Prita bilang, mertuaku bisa jahit, dia bilang gitu kan. Yaudah kak, boleh deh. Akhirnya dapatlah 4 sarung bantalnya. Dan tadi bantalnya aku cari, ini kan yang 50x50, bantalnya nggak ada. Jadi besok aku minta mertuaku untuk beliin di IKEA juga. Tadi aku cari toko lain nggak ada. Nah jadi ngejahit 4 sarung bantal ini itu harganya 40 euro guys. Jadi satu sarung bantal ini ongkos jahitnya ya, tidak termasuk bahan-bahannya dari aku, 150 ribu. Kata Prita, Nanda itu jadinya 40 euro nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, masa aku mau nawar. Dan anyway di Belanda tuh kita kayak nggak wajar untuk nawar-nawar harga tenaga orang Bun. Makanya itu di sini aku bener-bener belajar untuk bisa disiplin sama keuangan. Kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran tambahan kayak gini, ya uangnya aku ambil dari uang yang aku namakan dana darurat. Itu penting banget kita punya dana darurat. Dana darurat ini harus terpisah dari uang yang kita pakai bener-bener buat tabungan ya, gitu guys. Ya. Iya. Dan aku beli kemarin. Aku seneng banget ya, walaupun aku boros. Jadinya aku boros belanja ini, belanja itu gitu. Tapi kan jadi semangat ya hidup dengan apa yang kita mau gitu kan. Maksudnya dengan kayak aku suka banget nih bahan selimut ini. Jadi sarung bed cover ini kemarin beli sekitar 1 juta Bun. Menurut aku hari segitu udah mahal, padahal di Belanda banyak yang lebih mahal lagi, ada yang harga 200 euro, 3 jutaan kayak untuk sarung-sarung gini. Dan ini nyucinya harus hati-hati gitu ya, nggak bisa dikeringin, nggak bisa pakai softener kayak gitu, harus dipisahin gitu nyucinya. Tapi aku jadi kayak menantikan waktu untuk tidur gitu, untuk kayak oh relax nih, nanti ada bantal. Aku beli ini nih Bun. Oh my god, aku beli ini guys. Aku suka banget. Jadi kemarin aku beli yang versi murahnya di Primark, dan itu semalam pecah gagangnya, kebanting, jatuh. Akhirnya tadi aku nemu ini yang gagangnya tuh nggak terbuat dari batu. Dan ini ada baterainya dong Bun. Jadi aku kalau malam, aku udah ketagihan gitu, udah 2 malam aku coba. So, ini tadi udah aku masukin baterai, ini geter-geter nih kayak, oh enak banget, udah dingin ya kan. Bayangin deh guys, udah capek seharian, terus mandi, keramas gitu kan, pakai baju tidur, selimutan, nonton Netflix di iPad, sambil gini-gini. Aduh, udah deh, ini surga banget buat aku, hiburan banget kayak gini. Mainan baru aku. Wah, tadi ini harganya berapa ya? Sekitar 200 ribu aja guys. Makanya hidup ini benar-benar harus balance, karena kita emang kerja keras. Kerja keras, banyak yang dipikirin gitu ya. Banyak yang dimau, banyak yang dibeli. Dan kayak aku tuh nggak punya excuse buat
stop nggak kerja gitu, karena aku masih pengen menyenangin diri, masih pengen nyenengin orang lain kayak gitu. So seperti itu. Jadi aku rangkum ya, kalau aku gajian uangnya kemana aja? Pertama kasih orang tua, kedua zakat dan sedekah, ketiga untuk kebutuhan rumah tangga, itu kita porsi-porsikan sama suami, ada untuk bayar rumah, bayar listrik dan segala macem. Tapi alhamdulillah suamiku nafkahin full. Cuman aku memang untuk cicilan rumah ini aku minta bagi dua sama aku, karena di sini ada rumah aku gitu. Itu emang aku yang mau sama dia. Di situ ada nama aku di sertifikat rumah ini. Untuk nabung pulang ke Indonesia, untuk dana darurat, dan untuk senang-senang. Untuk senang-senang contohnya kayak gini guys, beli-beli ginian gitu bun. Dan gak apa-apa nyenengin diri sendiri, gak apa-apa nyenengin orang tua juga. Jangan merasa bersalah sama diri kita sendiri kalau kita mengeluarkan uang untuk nyenengin diri kita sendiri, karena yang cari duit kan kita gitu ya. Even yang cari duit suami ya gak apa-apa juga gitu, selama suami juga mengizinkan gitu. Oke, bye teman-teman. Assalamualaikum. Bye om tante. Bilang bye mah om tantenya. Anak